pasti biar jadi topik. Minum dulu dong, aqua. Korek mana ya? Iya. Kembali lagi. Padahal Baru pertama, ngapain kembali lagi? Ntar lu cari topik dulu. Ya udah matiin dulu. Nggak usah. Mau bahas apa? Ini membahas untuk mencari topik. Oke. Episode Mudah-mudahan. pertama membahas mencari topik. Ini udah Di-record nih. Udah disarkem. Iya. Iya. Sarkem lagi aja. Ya. Jadi kita bersama teman-teman Jarum, sahabat Jarum, keluarga Jarum. Jarum itu artinya apa, Des? Jaga rumah. Kita itu satu komplek, Satu komplek. udah temenan sekitar ya 20 tahunan. Ada beberapa orang yang tadinya di angkatan gue, Daniel, dan ada beberapa orang lain yang sekarang punya kesibukan masing-masing. Nah, terus belakangan ini semenjak ada corona dan anjing-anjingan plastik di luar sana, kita sering di rumah. Terbentuklah satu sekte, satu perkumpulan, satu atmosfer yang kita sebut Jarum, jaga rumah. Jaga rumah. Nah, kenapa jaga rumah? Karena semuanya WFH waktu itu, jadi semuanya kerja bareng-bareng di sini. Cuma gue yang masih aktif keluar rumah bolak-balik, dan tentu saja gue jadi orang pertama yang terkena COVID di sini. Jadi nongkrongnya di satu rumah gue, rumah nyokap. Gue sama istri gue udah married, udah hampir 3 tahun. Di sini ada bayi. Enggak, ini kan filosofinya kenapa? Bangsat, gue tau gue belum married. Iyalah, 10 tahun. Kan kenapa jaga rumah? Karena kan nggak bisa ditinggal. Ada anak kecil, gitu. Ya, kita canggih banget. Ya udah enggak apa-apa. Jadi gitu kita udah berteman dari kecil, terus habis itu kita ini lagi ngumpul aja sih sebenarnya. Dari kecil sampai masih kecil. Iya. Ini Randi yang pemilik rumah. Ini Desi, mbaknya, bibinya lah kalau bisa dibilang bibinya. Ini Rahma, Istri kedua. terus ini Jorgi. Dia suami pertama, istri kedua. Iya kan Ini joint family nyok. Oh, join family. Kenapa sih? Multi family kan kalau di luar banyak tuh. open ya, relationship-nya open Iya. banget. Parah. Kita Beverly Hills. Parah. Menunjuknya. Iya, kayak Paris Hilton ya. Iya. Hilton. Oh iya. Next ini Odi. Dia salah satu orang yang anak magang di sini, sering nongkrong di sini. Juragan. Dia juga seorang yang kontrakan. juragan kontrakan. Kontrakannya mau dijual 2M daerah Bekasi. Daerah Bekasi. DM gua aja. Langsung ya, ini Bisa ada. DM di Ada bawah. nomornya di sini ya. Zudi. Tapi kita harus mendoakan dia karena dia orang yang sangat hopeless romantik ya enggak? Ya Allah, belum Sama kayak kamu. Belum lu ngaduk-ngaduk lagi. Jadi singkat cerita 2 tahun kebelakangan ini, 3 tahun ya, 2 tahun lah. 2 lah. 2 tahun kebelakang ini Odi masih stuck di satu perempuan yang sudah punya pacar. Anjay, udah Yap. Kan ini kan masuk YouTube. Iya nggak apa-apa. Bagus, Perempuan biar bisa tahu, siapa biar aja. gampang. Woi lu yang jadi ceweknya lu terima Odi nggak lu? Hah? Cowok lu jelek ya. Kalau saya Daniel, orang yang paling setia di sini karena udah berpacaran selama 10 tahun. Lindungilah bibir saya ya Allah. Lindungilah. Jangan gibah, jangan teman Ini sendiri. gak bakal di-post sama dia. Dipotong. Jangan gibah. Jarum itu banyak lah. Jarum itu pokoknya. banyak. Banyak. Cuma yang menjadi intinya itu ada 9. Yang intens di sini. Ya, intens di sini. Ada kita 9. berenam, terus ada Tias, ada Anam, Ada Iki. ada Iki.
Jadi topik kita kali ini adalah Sebenarnya kita nggak ada topik, tapi kita ngobrol supaya berusaha menemukan topik aja. kan Daniel kan udah pacaran 10 tahun. Oh. Apa yang mau dia lakuin setelah 10 tahun? Enggak. Apalagi kalau bukan merit? Udah, merit lah. Sama siapa? Rere, ingat gue bakal merit sama lu ya. Awas ya. Terserah deh jawab. Orang aku sama dokter. Anjing. Siapa yang bisa jamin? Gua. Wow. Tapi lo nggak bisa jamin Rere bilang iya kan? Iya, bener. Lu kalau nyicil 10 motor tahun belum 6. bertahan tak ada kepastian. Kita itu berangkat Dapat dari dari anak-anak anak-anak banyak duit. orang kaya, kurang bersyukur, sekarang jadi gembel semua. Asli ini Karena kan kita Daniel. solid ya, maksudnya udah ada temen kita yang gembel duluan. Iya, Udah begini tuh. Ya tapi kenapa ya? Terbentuk hatinya. Aduh goblok. Ya tapi kenapa ya? Bisa semuanya. Enggak ngerti. Buat Kayak ini kutukan komplek ini dah, Bro. Oke, pindah. Jadi kita membuat ini supaya kita nggak jadi gembel gembel. lagi. nggak jadi gembel, Siapa tahu rezeki Tuhan. Jadi tolong di-subscribe. di like, di komen, di share. Kita bukan yang ngemis loh ya. Kita lebih ke minta tolong. Ini gimana caranya dapat uang cepat? Ngepet. Odi nggak mau anjing. Mampus lu makan tuh cupang mati semua. Jadi lu biasanya ngapain sehari-hari? Sehari-hari gua WFH terus nongkrong di sini. Enggak dong, kalau di sini enggak. Jangan bohong dong nih. Jangan peres deh lu. Oh iya. Lu kan cuma sebagian kecil di tongkrongan ini. Anjing. Bagian apa? Jadi gua Kerja. kerja sehari-hari nih kan WFH sebagai pegawai lah ya, pegawai di industri telekomunikasi. Tadi kan gua juga ngambilnya itu jurusan elektro, cuma akhirnya dapat kerja di jurusan bagian keuangan gitulah. Berarti kalau gitu lu ngambil kerjaan anak-anak Iya. akun dong nih. Anak-anak SBM gua ambil rubah. Kalau Daniel Odi tuh- ngapain di? Juragan. Gini doang. Iya, Odi tuh kerjanya kalau misalkan di sini butuh bantuan dia langsung kerja. Justru kalau rumahnya si cewek itu juga butuh bantuan dia juga kerja. Jelas. Dia Ilah. sih standby deh pokoknya. Odi di mana? OTW. Padahal namanya di mana? Dia peka tau kadang. Kalau Desi gimana Desi kehidupannya sehari-hari? Cuma ngangon kalian aja. Ngangon. Emang kita munding. Mundi apa? Ini apaan anjing? Yo, sumpah nih. Bahasa apa? Bahasa apa? Jangan terlalu banyak nambahin kosakata asing di hidup gua nih. Kurang. Gua juga Jadi ngangon ibu lu. rumah tangga lah ya. Ibu rumah tangga dan ibu. Ibu kita semua. Ibu kita Kartini. Sampai anak magang gua kalau gua telepon terus dia bilang sama temennya ini siapa nyokap. Anjing. Udah dua yang nelpon. Kan emang udah nyokap-nyokap. Ya, dia nggak bilang nyokap gua juga dong. Jadi ibu-ibu. Kalau kamu ngapain saya? Kalau ini suami tercinta, Aku. Biasanya mabok. Bikin orang mabok. bikin orang mabuk ya. Orang mabok. Mabokin orang yang nggak mabok dia yang mabok. Lu kan nggak tahu kondisi badan lu waktu konsumsi lu gimana. Iya sih. Lagi fit kah? Lagi lu sarapan lu lagi nggak bagus kah? Banyak faktor yang bisa mempengaruhi orang kalau misalnya dia konsumsi alkohol. Masa sih? Iya, jadi moral of the story? Ya udah, mabok for life. Jangan. Bapak gua nggak ngerokok nggak mabok mati. Nggak gitu dong konsepnya. Apa sih Enggak. Iya, jadi si Randi pokoknya dia jualan buat mabuk ke orang-orang lah ya. Gua jaga sutet. Anak Bekasi pasti tahu. Gua jaga sutet. Anak gede, Anak Pondok Gede. udah tuaringin. Sli. Puput. Apa? Kerjaan sehari-hari kamu? Pindah-pindah kerja aja. Dari Kerja waktu loncat. sebulan. Dari waktu loncat. Hidup nomaden, kerja nomaden. Asli. 1 bulan di perusahaan A. Yoi. 1 bulan di perusahaan B. 1 bulan di perusahaan C. Sekarang kerja sebagai store manager di perusahaan. Tit. Salah satu perusahaan retail lah. Dia bekerja bersama seorang wanita namanya Endah. Ah, elah Dang. tadi disebut.
Jangan mawar. berumur 40 tahun punya 2 pacar, satunya laki, Satunya perempuan. Dan dia lebih Buci cinta. itu perempuan tomboy. Versi laki. Yang perempuan rambut pendek, kayak pacarnya Lucinta. Bukan tomboy, buci. Beda, bukan tomboy. Beda. Beda ya? Itu ada jenis-jenisnya. Iya sih. Tapi role-nya laki. Role-nya laki. Jadi Role-nya kan laki. kalau di lesbians tuh kalau kita taunya ada buci, Ya. ada astro. Astro itu apa? Boy. Astro itu Kartun anjing. perempuan, Cuma dia mengambil posisi laki-laki di hubungan lesbian, tapi penampilannya perempuan dan dia Oke. tidak mendeklarasikan diri sebagai laki-laki. Kalau buci dia mendeklarasikan. berusaha berpenampilan seperti laki-laki. Iya itu. Cara bersikap, dia semuanya dia mau jadi laki-laki. Nah itulah Itu pokoknya. buci. Iya Jorgi, kamu ngapain aja sehari-hari? Sekarang jadi agen asuransi. Agent kali, agen mah Jadi aqua. yang belum punya asuransi bisa. Iya. Ada nomornya di bawah sini. Asuransi jiwa, kesehatan, Asuransi mental. Aku harus asuransi pakai. pendidikan, apapun. Udah pakai nih. Mayoritas udah pakai di sini. Iya gua lagi yang bayar. Udah. Mohon maaf saya Pak yang bayar. Ayo kita sekarang membahas LGBT. Ya. Di Thailand itu masyarakatnya mengakui ada 16 Iya. Gender. ada 16 gender, bukan jenis kelamin ya, Gender. gender. Kan kalau jenis kelamin kita tahu nih, Iyalah. Laki-laki anu sama perempuan. anu. Gender itu lebih ke apa ya? Seksualitas. Presentasi seksual lo. Iya. Yang mau lu tunjukin tuh ke arah mana? Wih, di Thailand itu sampai ada yang gay king, gay queen. Jadi ada yang banyak macam-macam deh. Sampai ada yang lu cowok berpenampilan cewek tapi lu cuma tertariknya sama cewek yang berpenampilan cowok. Cowok. Kayak gitu-gitu tuh banyak sekarang. Mau kayak gimana pun Orangnya. mau kayak gimana pun sistem penerapannya di Indo emang nggak bisa. Iya. Bukan Iya. berarti mayoritas kita menolak ya, enggak. Kalau di Indo Latar menurut gue jadi rahasia umum aja. Iya. Rahasia tapi semua orang tahu. Tapi gue jujur ya, personally gue itu open sama yang kayak gitu-gitu, dan bukan berarti gue step in dan mendedikasikan diri gue ke arah situ, enggak. Cuma gue dulu nongkrong zaman SMA tuh, zaman gue SMP. SMA kelas 1 tuh zaman gue los di Bangka. Itu gue stay di satu tempat namanya Bunda. Tongkrongan orang mabuk gitu, dugem, shuffle gitu-gitu deh. Itu ada gengnya. Ada gengnya. Termasuk lu. Enggak dong. Ya gimana sih? Oh. Gua aminin aja kelojotan lu. Ada gengnya dan mereka nggak tahu ya semuanya seperti itu, tapi yang di atmosfer gue pada saat itu mereka jujur, Ya, gua begini. gue begini nih, jadi kalau misalnya somehow di special case mau kayak gimana, gue tiba-tiba nge-treat lo aneh, kasih tahu, ngomong. Takutnya suka. Enggak, takutnya gue keganggu karena gue Ya, gitu, gue kan ya. temen sama dia Iya. kan. Satu circle. Iya, dia punya interest, gue enggak kan. Ya. Jadi kadang dia suka yang kalau mabuk kayak gitu, gue masih nggak apa-apa. Kalau yang masih cuma sebatas megang, lalu terus numpang tiduran, nggak apa-apa gue. Sedih. Tapi kalau misalnya udah yang aneh-aneh, Iya. Aneh-aneh itu gimana? Iya dia itulah. udah mulai Semakin. meluk, terus Begitu-gitulah. dia udah mulai intim, gue ngomong, Ler jangan gue. Oh iya, Ram, sorry. Di atmosfer gue pada saat itu. Jadi menurut gue, dan gini ya, referensi gender itu lagi, referensi maksudnya cara pengaplikasian seksualisme lu ke objeknya itu nggak mempengaruhi treat lu ke teman lu sih, menurut gua. Harusnya buat mereka yang sehat ya, Iya. Yap. yang menganggap bahwa LGBT ini itu bukan konsep hidup, Iya. bukan apa ya, bukan latar belakang, tapi kayak cuma yang emang udah fetish aja. Ya udah tadi kan LGBTQ ya. Lesbian, Gay, gay, bisex, seks, transgender. transgender, Dan queer, dan plus. Sebenarnya plusnya gue juga belum tahu sih Iya, apa. Cak. Plusnya itu yang kayak spesifik. Oh iya. Spesifik gay king, gay queen, terus ada yang astro,
ada yang bottom, top, kayak gitu-gitu. Jadi lu nggak bisa mention mention itu sebagai gay doang, dikasih plus itu karena specifically-nya jauh lebih banyak ya. Ada yang gay gue cuma mau jadi bottom. Iya. Gue nggak bisa make lawan gay gue cuma dipakai ya, itu plusnya Ada. itu. Oh. Dan menurut gue penting sih buat punya pengetahuan untuk hal-hal kayak gini. Soalnya pertama apa? Lu punya anak nantinya men. Iya. Lu punya anak nanti, mungkin kita bisa bilang ya Kita nggak ada yang tahu. living free lah. Ini nggak bisa disamaratakan ya. Cuma menurut gua poinnya adalah ya lu harus punya harus punya seenggaknya Pengetahuan. tentang hal-hal kayak Iya. gitu. Kalau misalnya ada nih salah satu dari anak kita yang kayak gitu, dan kita nggak punya power buat narik dia, Buat nanganin. dengan alasan apapun ya. Iyalah. Itu kan berarti lu harus punya pengetahuan buat at least maintain dia bahwa ini hal yang nggak bisa diterima sama halayak ramai. Iya. Gitu loh. Ya lu mau ngelakuin ini, mau ngejalanin pola hidup yang kayak gini, Konsekuensinya ini. Konsekuensinya kayak gini. Iya. Bener banget. Kita harus gimana ya, hal-hal tabu itu harus kita tetap sampaikan kepada anak kita. Maksudnya bukan kita sampaikan secara gamblang dan gamblang, diajarin, enggak. Cuma kasih arahan Kasih aja. arahan, kasih. Intinya kita harus kasih tahu konsekuensinya itu apa aja gitu. Maksudnya banyak loh di Indonesia anak-anak SD, SMP juga udah pernah melakukan hal-hal semacam itu karena nggak Kurangnya ada, pengetahuan. nggak ada pengetahuan sama sekali. Nggak diedukasi. Di buku biologi juga tuh ada tuh kelas 6 kan kalau nggak salah. Cuma ya guru kan cuma ngasih tahu coba sebatas itu, cewek, mens, cowok, Yap. mimpi basah segala macam. Karena dianggap tabu sampai Karena hari ini. tabu. Padahal menurut gua kesalahan terbesar orang tua kita, gua bisa bilang ya, orang tua di zaman kita adalah menganggap itu tabu. Iya. Iya nggak sih? Menganggap bahwa itu bukan suatu hal yang pantas diomongin ke anak. Padahal justru sebaliknya men. Itu wajib. Maksud Maksud gua gini, kenapa orang tua nganggapnya itu tabu? Karena dia mikirnya makin lama dia Akan tahu sendiri. akan tahu sendiri, tapi kan akan tahu sendirinya itu dari mana ya? Nah, Banyak dia juga dari ya- hal-hal yang salah. Ya dia cari Hal-hal tahu yang sendirinya lupa. dengan hal-hal yang nggak bisa kita duga juga. Itu Dan kenapa gua kita juga nggak bisa ngebatasin. nggak bisa ngebatasin anak kita 100% buat ya? Iya. Ya itu kenapa gue bilang, makanya di Worldface sekarang kita lebih baik kita yang ngisi kita buat prepare si anak daripada kita ngebatasin ngelarang-larang gitu tuh nggak sih? Iya. Iya. Soalnya ya sekarang ya lalu akses bokep, akses ini betapa susah aja sih. Makanya hal-hal itu yang paling gimana ya menurut gue paling susahnya sih jadi Iya, orang sekarang tua. paling susah jadi orang Susah, tua itu susah kayak banget. masalah seks, masalah drugs, masalah alkohol, Perih. masalah merokok bahkan. Karena walaupun kita misalkan udah jadi orang tua, kita mau ngomong hal-hal kayak gitu, kita masih kebawa emosi. Muter. Iya. Masih kebawa emosi itu udah hal lumrah sih. Jadi Si Ani. gimana ya? nggak Tapi susah harusnya juga. ya menurut gua kita yang sekarang ya, dengan pola pikir yang sekarang, dengan wawasan yang sekarang, harusnya lebih punya kapabilitas yang jauh lebih banyak daripada orang-orang tua sebelumnya. Karena kita udah merasakan Karena sendiri. kita udah merasakan sendiri dan kita tapi Kayak emang five. bahaya sih. Apa ya? Kayak masalah, nggak usah deh masalah seks kayak gitu-gitu, rokok. Sekarang anak laki SD, lu bayangin yang ngerokok di pinggir jalan. Gak usah sekarang, dulu. Dulu Lu. gue Astagfirullah. SD ngerokok ngumpet-ngumpet. Halo teman-teman SD ku di Wonosobo yang mengajari aku merokok untuk pertama kalinya. Bangsat Kita kali. ngerokok di belakang SD sebelum guru masuk. Terima kasih. Daniel rusak kamu. Iya bener sih, kita mungkin sudah punya kapabilitas yang terhitung mampu lah untuk ngasih tahu ke anak kita. Cuma caranya itu bro. Caranya Maksud yang gua, paling sulit itu caranya. iya, ilmu kita ada, pengalaman kita ada, cuma caranya itu. Gimana cara terbaik buat ngajarin anak tentang hal-hal yang kayak gitu? Tentang seksualitas. Itu pertama, lu harus nanemin bahwa dia punya private part men. Ya. Ada bagian dari tubuh dia yang nggak boleh dilihat, disentuh sama orang lain. Ya. Awalnya tanaminnya kayak gitu. Diajarin punya malu. Yang paling gampang tuh diajarin punya malu. Diajarin punya malu.
Kalau ke anak yang paling gampang. Ya kalau memang udah masuk ke waktunya buat dia mampu menerima apa ya? Menerima arahan yang sifatnya kayak gitu, ya. Lu baru bisa deh tuh segala macam ngejelasin. Karena gini, percaya nggak percaya? Nantinya Jadi gede mereka akan masalahnya. melakukan itu. Mereka akan melakukan itu dan lu nggak tahu kapan. Jadi akan alangkah lebih baik, alangkah jauh lebih baiknya daripada lu kayak Alangkah lebih baiknya sesuai pakemnya. iya, Kita nggak bisa kontrol dia 24 iya, jam. kamu jangan kayak gitu, jangan pernah main perempuan, jangan pernah main laki, jangan pernah Kayak papa. jangan pernah kayak gini. Justru lu semakin lu tekanin itu, semakin kayak Dia emang begitu. apaan sih rasanya? Emang kenapa sih? Emang kenapa sih? Oh, soalnya kenapa? Kita tuh Kenapa dari dulu gue? kita cuma dikasih tahu jangan. Cuma nggak Jangan, dikasih tahu nanti semua hamil. alasannya. Iya. Alasannya kenapa? Kenapa ada kata jangan sampai tersampaikan? Sebab akibat lah. Sebab akibat. Kita nggak dikasih tahu konsekuensinya. Hamil. Emang nggak dikasih tahu hamil? Ya gitu doang gitu maksud gua Pegangan hamil. gini lu oke nih ini hamil cuma dia nggak dikasih tahu kalau misalkan dia bakal dapat sanksi sosial yang lain gitu loh. Iya, itu. Kan yang paling berat sebenarnya sanksi sosial menurut gua. Paling berat sanksi sosial. Lu dikucilkan, Buang dari keluarga. Cibir. Cibir. cibir, di Karena kan mulut tetangga lebih tajam. sanksi sosialnya tuh yang paling Soalnya sekarang udah Parah. ekstrim sih, Ler. Iya. Apalagi gue ya, yang bisa dibilang bekerja di atmosfer ya Seperti itulah. third Iya. world lah, iya dunia ketiga. Yap. Gitu loh, bukan suatu ya nggak tahu lah pandangan orang, bukan suatu kerjaan yang baik dan bukan suatu dunia kerja yang benar gitu. Banyak teman-teman kerja gue tuh yang kayak gue udah pernah hamil waktu itu umur 15 tahun. Astagfirullahaladzim. Terus anak gue menyokap sekarang gitu. 15 tahun berarti 15 tahun gue begini. Terus laki lu gimana? Enggak, udah laki gue begitu. Terus anak gue lagi Iya. gugurin enggak. SMP. Anak gue menyokap. Jadi gue sampai sekarang ya udah anak gue menyokap. Anaknya taunya dia kakaknya. iya. iya Anaknya taunya kalau si emak ini kakaknya, nyokapnya ya neneknya. Neneknya. Kan Hal-hal gitu kayak gila kan, cuy. Itu momok. Lu takut gak sih anjing anak lo kayak gitu? Ya iya lah. Takut cok. Apalagi kayak sekarang yang bocah-bocah Jaksel, bocah-bocah mana lah tuh yang lulus SMA, lulus SMP, nongkrong mabok-mabokan segala macem. Wih sekarang tamu gue di Pongnyo buka PDR 8 biji, 8 orang, 4 laki 4 perempuan, masih SMA, udah lumrah banget cokin-cokin, mereka ya. udah biasa banget gitu loh. Di zaman sekarang apalagi nanti men, Dia apa? PDR VIP kayak VVIP gitu lah. Ruangan VVIP. apalagi nanti lu bayangin, apalagi nanti. Karena gini ya, kalau gue lihat banyak orang tua sekarang juga udah di tahap capek ngurus anak gitu loh kan. Iya. Jadi kayak udah deh lu mau ngapain asal lu nggak nangis ya udah gitu. Kadang tuh gue ngelihatnya sih kayak ya kalau dulu kan kita masih kayak dijagain apa gitu kan. Plus minus sih kalau menurut gue Plus minus? orang tua dulu itu lebih minus? care sama anak, tapi cara dia educate soal hal-hal yang Tabu. dianggap tabu itu Belum menurut gue sempurna. salah. Karena contoh misalnya ditanya alat kelamin perempuan itu apa sih? Pasti jawabnya nggak ada yang nama aslinya. Vagina kah gitu kan. Pasti ada yang mat. Kalau gue dikasih taunya dompet. Gue tuh gitu loh sumpah. Terus kalau laki-laki apa sih kebanyakan kan bilangnya burung kayak gitu kan. Itu kan dari hal kecil maksud gue. Nah, kalau orang tua sekarang gue ngelihatnya lebih parahnya adalah dia nggak begitu ngawasin anaknya karena kan banyak orang tua muda sekarang sambil Yang kerja kerja kan. dua-duanya. Iya, yang kerja Tidak dua-duanya. termaksud aku. Yang kenapa gue nggak terapin di keluarga gue? Ish. Ya iya kayak gitu maksud gue, orang tuanya kerja terus anak-anaknya dititipin sama neneknya. Kadang kan ya namanya nenek kan capek kan, pembantu gitu-gitu, babysitter. Oke mungkin kalau misalnya Jadi nanti mereka banyak nyari tahu sendiri. gitu, Itu mungkin yang ngeri menurut gue. kalau misalnya anak gue gede nanti ya, dia mau ngapain yang gue bilang sini sama gue. Lu mau ngerokok sini sama gue ngerokoknya, lu mau maboknya sama gue. Makanya banyak pertanyaan dari teman-teman gue kayak, lo kan ngerokok, besok anak lo boleh ngerokok gak? Ya sebenarnya nggak boleh kali. Kalau misalnya ditanya boleh nggak boleh,
Gua melarang. Iya pastilah. Kalau lu colongan di luar, Gue marah. gua pukulin lu. Gua patahin kaki lu. Mending lu kalau pengen ngerokok dan lu ternyata harus ngerokok nih Kayak di gitu. rumah. Di rumah ngerokok sama gue nih, pakai rokok gue, pakai korek gue. Habis itu tetap dipatahin kaki lu. Enggak. Lu di luar masih Selem pakai aja baju dikit. sekolah di pinggir jalan ngerokok sambil ngopi. Enak Dia kan? lihat, Itu gua anak gua patahin yang kakak laki lu. ya? Gua patahin kakinya, bener-bener gua patahin kakinya. Lu mau mabok sini, mabok sama gue nih di anggur merah Iya ini. sih. Lu mau minum apa sini sama gue. Gak usah di luar. Kalau lu emang mau di luar dengan izin gue dan ya ada Pengawasan requirements tertentu gua. lah, entah nyokapnya ikut, entah Nyokapnya ikut, bisa Iya, anaknya gua jagain serius, nyokapnya. serius. Iya, bisa anaknya jagain nyokapnya. Oh anjing. Gue pada beda akhirnya tuh. mungkin apa ya? Gitu. Warning yang paling gampang ya lu selama masih tinggal di rumah gue Ikut aturan. by my law gitu loh. Iya. Under my control. Lu kalau misalnya udah ngerasa lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau di luar tanpa sepengetahuan Ya, lu dan keluar. itu hal yang benar ya lu cabut jangan di rumah. Nah iya, itu juga hal yang pengen gue terapin sih tadi. Tapi Tadi- balik lagi. Apa nanti? Iya nanti. Tadi. Ngaku Tapi deh balik nih. lagi men, balik lagi. Lu pada saat menerapkan itu, pada saat lu menerapkan yang lu punya aturan di rumah. Ya lu juga harus menaati Kalau lu peraturan. mau lu nggak mau ikutin aturan gua, lu keluar. Tapi lu harus punya apa ya? Lu harus punya dasar yang benar dulu nih. Ya. Nge-treat anak lu kayak gimana? Lu kasih Iya ke dong. dia kebebasan. Lu kalau dari berangkat udah yang dari awal udah yang nggak boleh main di rumah aja. Ya, Gini. enggak. Itu nggak akan berjalan dengan baik. Lu at least mereka masih bisa mengutarakan pendapat, masih ada hal yang bisa lu pertimbangin dari kemauannya mereka. Terus mereka juga masih punya kebebasan untuk menentukan keputusan, baik itu dari hal-hal kecil. Nantinya ya lu gampangnya gini. Recall-nya adalah hidup lu susah nggak tinggal sama gue? Lu gue kesana atau gimana? Atau lu ngerasa lu brok? Atau lu ngerasa lu ngentot nih rumah anjing udah nggak betah gue di rumah. Kalau lu emang merasakan itu ya sok. Cabut. Cuma gue nge-treat lu secara baik dan benar. Kalau lu masih melangkahi apa yang menurut gue baik dan benar dan menentukan keputusan sendiri yang sifatnya hal-hal yang kayak gitu, seksual lah, mabok, drugs segala macam, lu masih berasumsi kayak udahlah gue ini. Soalnya itu yang bikin treat orang-orang dulu ke anak-anak ya seumuran kita itu salah. Maksud gua kita terlalu dikekang gitu di kehidupannya. Iya. Ini jangan tapi kita nggak dikasih. Tahu reasonnya apa? Iya, maksud gua nggak harus reason lah. Kita nggak dikasih kebebasan berpendapat gitu. Iya. Kenapa kita nggak dikasih kebebasan berpendapat ya? Kita juga nggak tahu ya. Maksud gua kalau pas kita berpendapat, kita pasti ujung-ujungnya mereka punya satu senjata apa itu? Durhaka kamu ngelawan Durhaka. orang tua. Kita itu hidup lebih dulu daripada kalian. Kita punya pengalaman gitu. enggak Cuma kayak menurut gitu. gua kayak ya untuk orang tua zaman sekarang atau yang mau jadi orang tua, coba nerapin orang tua itu nggak harus selalunya jadi ibu atau bapak, tapi jadi teman, jadi sahabat. Jadi anak-anak lo tuh ngobrol sama lo tuh nyaman gitu. Dan satu Sedangkan hal lagi, nggak selalu orang tua itu benar. Iya. iya, Lu nggak bisa selalu benar gitu loh. ada kalanya lo salah. Diskusi. Iya, tapi biar kalau- membiasakan itu sih kalau menurut kalau gua. misalkan gua nanti ya, kan kalau misalkan lu kan lu ngerokok sama gua, lu mabuk sama gua. Nah, kalau misalkan gua nanti gua nggak bisa hal kayak gitu. Maksud gua paling mentok rokok lah. Kalau misalkan mabuk lu mabuk sama gue tetap oke, intinya gua nggak boleh gitu. Tapi gue juga tidak terlalu mengekang dia dalam arti gue juga ngasih dia pendapat atau mungkin Iya. gue alihin, lu nggak boleh ngerokok tapi mungkin lu boleh A, B, C, D, E. Iya. Mungkin antara itu Iya. Ya kemungkinan. pokoknya kita jadi menurut gue kita tuh jadi orang tua harus kreatif sih. Harus kreatif benar. Sama Dan harus realistis banyak anjing. iya kreatif realistis ya, harus banyak ide lah, harus banyak bisa mikir ini kalau dia nggak boleh gini harus gue substitusinya ke apa ya, kemana ya, digantinya ke gimana ya, dialihinnya kemana ya, kayak gitu. Kalau gue lebih kan gini, kayak apa ya, main konteksnya yang sifatnya emang konstitusional kayak mabuk, Ya konsumsi alkohol yang nantinya pun mereka pasti cobain gitu. Maksudnya Iya. Soalnya gue nggak, bukannya nggak yakin ya, cuma mungkin gue lebih Ngapain sih, lebih
nggak penting. Total apa nih lama-lama jalan. Pulang gua. Lebih open karena Ini Ana nama. Iya, lanjut, sorry. lebih open karena apa ya? Menurut gua kayak mustahil sih, Cok. Anak laki-laki Anak atau laki-laki jadi perempuan. bilang, gua nggak mau tahu, lu nggak boleh mabuk. Gua lebih baik gua mengantisipate dengan cara yang gua tahu lu pasti mabuk di luar. Gue tau lu pasti hangout nongkrong sama teman-teman lu, entah ke klub lah, entah lu buka apart, buka botol, ngajak perempuan segala macem. Gue pasti tau lu pasti ngelakuin hal itu. Bullshit kalau misalnya nggak ngelakuin itu. Karena gue berkaca sama diri gue sendiri yang dengan segala macam kekangan. For your information nih, nyokap gue guru ngaji di komplek. Kori di masjid. Nenek gue guru ngajinya semua orang di masjid. Guru ngaji gue. Guru ngaji semua orang di masjid nenek gue. Dan gue berangkat bukan dari keluarga yang berantakan. Yap. Dan gue nggak bilang gue berantakan, gue cuma ngambil step ke hal-hal yang sifatnya tabu itu jauh lebih cepat daripada orang lain. Yang pada akhirnya gue punya kapabilitas buat ngambil keputusan untuk menikah dan punya anak lebih cepat daripada orang lain. Yap. Gitu loh. Karena menurut gue udah siap. By experience ya, bukan by mentality, tapi by experience. Kayak itu apa nyala? Bara. Pacarnya Vidi. Iya. Pacarnya Vidi Bara. Pati Raja Wane. Bara siapa? Anak hotel. Lebih kayak lu kalau mau mabok. Kalau misalnya emang lu misalnya bisa mabok di rumah aja deh. Tapi kalau misalnya lu mabok di luar, jangan tolol. Jangan norak. Jangan tolol. Jangan sampai melakukan hal yang bisa merugikan orang tua. Iya, jangan tolol aja ente. Lu mabok boleh, jangan mabok banget, jangan sampai blackout. Lo mabok boleh asal jangan kayak bokap lo. Lu mabok boleh, kalau misalnya emang lu udah ngerasa kuat, jangan pulang. Lu mabok boleh, kabarin lu di mana. Kalau emang nggak bisa pulang, minta jemput. Kalau misalnya lu emang mau kemana-mana kasih tahu, ya? iya mending lu mabok nih. Gue mabok di Camden Cikini berantakan nih, bisa jemput nggak? Akan jauh lebih baik, gitu loh. Karena gue nggak bisa ngebatasin dia buat lu nggak boleh mabok, lu nggak boleh nongkrong sama temen-temen lu. Yang susah perempuan. Ya kan lo punya anak perempuan. Nah itu yang susah yang perempuan, dan dia kakak. Anak perempuan itu susah ketika kita benar mendidiknya tapi dia ketemu laki-laki yang nggak benar. Wah, bener nggak? Agak susah sih sebenarnya jadi orang tua emang Iya. tricky Susah, banget. orang Karena tua gini, susah. nih, kita mungkin sudah mempersiapkan A, B, C, D, E Untuk kalau- anak kita seperfect iya. mungkin Yap, gitu. maksud gue gini, anak gue ada masalah A, gue bakalan ngasih B, C, D, E pilihan, ini ada apa, ini ada apa. Iya, iya. Tapi di lapangannya beda jauh. Iya, Lu mau tau karena- gak? Kunci yang paling gampang untuk apa ya? Mengesampingkan pikiran lu yang bahwa gue udah siapin ini nih kalau misalnya anak gue nemu masalah ini, atau gue udah siap nih untuk menyelesaikan masalah anak gue di satu case tertentu. Kunci yang paling gampang adalah yakinin itu anak kalau tempat yang paling bisa dia percaya Adalah orang tuanya. adalah keluarganya. Itu yang paling gampang. Yakinin dia bahwa treat terbaik yang bisa dia dapat itu cuma dari keluarga. Makanya step dari manapun, kalau misalnya dasar lu udah berantakan, yang lu menerapkan hal ini B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, tapi lu lupa kalau lu harus nanamin mental bahwa orang-orang di rumah lu ini ngelakuin ini buat kebaikan lu, dan Iya. tempat terbaik untuk lu adalah keluarga. Kalau misalnya dia udah punya konsep itu, semua masalah di luar apapun yang pertama kali dia cari jalan keluar dan solusinya adalah Ke keluarga. Nah, Cuma susah kalau udah sama namanya cinta, Randi. Iya, tapi Kan jauh berbanding terbalik. mungkin itu Dia memang akan lupa sama apa yang pernah kita ajarin. Iya. Lu percaya nggak sih? Put. Iya, percaya. Aku percaya. Cuma kan itu Apa kenceng banget aku percaya. balik Karena lagi aku case-nya kan, merasakan itu. kan kita kan nggak tahu ya bakal anak makanya. itu kayak gimana. Maksud gua kita harus sudah mempersiapkan dulu nih dari Jadi awal. untuk orang tua di luar tolong ajarkan anaknya dengan baik. Bukan, Jadi kalau berjodoh dengan anak kita tak pusing lah. Maksud gue gini, kita mempersiapkannya dari awal itu gimana? Gue sih punya konsep di mana
gue bakal selalu curhat sama anak gue. Jadi Iya, anak gue tuh, diskusi. anak gue tuh nggak ngerasa malu buat curhat Iya balik makanya ke kita. kayak yang tadi gue Iya. bilang, jangan jadi orang tua yang selalu kayak ngasih penglihatan tuh kayak berdasarkan tahta gitu. Gue nih orang tua, lo anak gue, jadi lo selalu di bawah gue. Tapi coba untuk kita tuh jadi orang tua bisa sejajar sama anak, bisa jadi temen, bisa jadi tempat curhat. Cuma menurut gue adalah ada saatnya dimana kita udah nggak bisa seperti itu, karena pasti semakin anak kita gede nih ya bakalan semakin banyak problem yang dia Iya. alamin yang kita nggak tahu, dan kita juga nggak tahu dia mau cerita apa Betul, nggak sama betul. kita, apalagi kalau soal percintaan ya. Duh, gue ngeri dah. Ya kuncinya ya kita harus terbuka dulu buat Iya. ke Terbuka anak dulu. kita. Kalau misalnya gue bilang gini, lu harus jadi kayak gua. Lo apa baiknya? Bener nggak? Benar. Iya mabuk, iya ngerokok, iya tatoan. Ya, jangan lah. Iya kan? Apa lu akan mencontoh itu? Enggak, iya. Lu harus ngajarinnya nih bukan Pada yang sesuai pattern. iya, bukan kayak yang nih gue yang paling bener nih, lu harus ngertiin gue. Anak gue mikir dong, anjing lu tatoan tolol. Iya nggak sih? Lu yang mabuk Iya, kerjanya tiap malam, lu yang kerja nggak jelas di mana, iya kan? Lu keker tatonya panda. Apalagi nanti gue udah tua, bukan jadi panda lagi nih. Letoy. Iya. Kalau gue tuanya gemuk, kalau kurus, kucing ini nih. Merengkel. Berengkel tatonya. Ya, Ya itu pada akhirnya Bangun deh tuh anak-anak. Asli gara-gara ya. udah berapa menit ya gue nggak tahu sih. Sejam. Itu di situ udah 1,5 jam lah ya total lama tadi. 1,10 lah. 1,5 jam. Belum berapa banget. Tapi mungkin banyak yang kita cut karena banyak yang hal-hal yang sedikit agak. Terus nggak diposting dong Iya, dia. jangan dong. terus kita kan terus nggak diposting, diposting cuma 3 menit. Ya Allah. Bukaan kaget udah. Bukaan Yunyo lewat udah. Ya, that's how life goes sih. Ya intinya ya udahlah. Even jadi orang tua pun ya balik lagi ya. Susah, coy. Lakuin yang terbaik aja. Lakuin. Mau Tapi- resultnya kayak gimana pun ya itu udah takdirnya gitu loh. Iya. Moral of the story maksud gua, entah lu jadi orang tua, jadi anak, jadi apapun, jangan kaku lah. Maksudnya jangan terlalu Ya, berprinsip Cuma tulisannya. idealis, iya. maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Gak bisa, Nabi jangan kan Muhammad berubah. juga pernah mengatakan Iya oke. Coba Oke. sa'ah wa sa'ah. Apa tuh nih lagunya? Ada saatnya kita beriman dan ada saatnya kita juga masuk ke duniawi. Enggak, ini Maksud gua bener nggak sih ini? ini bener, ini Oke, bener. oke. Ini sa'ah wa sa'ah. Maksudnya Ini nggak ngelucu kali. enggak, duniawinya itu Bisa tidak diserang kita. duniawinya itu tidak, ya maksudnya tidak ke hal-hal yang buruk lah ya, tapi Ya. maksud gua Seimbang. seimbang, sa'ah wa sa'ah. Oke. Sampai jumpa di lain waktu bersama keluarga Jarum.